Bacakada Muaro Jambi telah menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan. Sebanyak 942,67 hektar luasan lahan terbakar di Provinsi Jambi. Atlet angkat besi Jambi kembali sumbang medali emas di PON 21 Aceh, Sumatera Utara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 11 September 2024. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza dan saya Zer Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Informasi Jambi hari ini, Saudara, dalam segmen menuju Pilkada 2024, masa perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran Bacakada telah berakhir 8 September lalu. 3 Bacakada yang semula dinyatakan belum memenuhi syarat telah menyerahkan berkas perbaikan. KPU kini tengah meneliti dan memverifikasi berkas tersebut. Perbaikan syarat bakal calon kepala daerah dari 3 pasangan yang semula dinyatakan belum memenuhi syarat. 3 Bacakada peserta pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Muaro Jambi tersebut telah menyerahkan dokumen kepada KPU pada tanggal 8 September yang lalu. Bacakada yang menyerahkan perbaikan persyaratan yakni Bambang Bayu Suseno, Junaidi Mahir. Kemudian untuk pasangan Zuwanda Sawaludin dan pasangan bakal calon Mas Busro Zulkifli. KPU saat ini memastikan penyerahan dokumen perbaikan berjalan lancar dan dokumen hard copy persyaratan dinyatakan lengkap. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Arsindo mengatakan, KPU kini telah meneliti dan memverifikasi kembali dokumen 4 bakal calon kepala daerah yang telah mendaftar di KPU. Verifikasi berkas ini telah berlangsung sejak tanggal 6 September hingga 14 September mendatang. Yang tidak lengkap itu seperti itu surat tidak tanggungan, surat tanggungan pajak, tidak tanggungan hutang ataupun surat dari keterangan dari pajak. Itu surat keterangan pajaknya. Setelah dilakukan penelitian dan verifikasi, KPU menjadwalkan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala daerah pada tanggal 14 September 2024 mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah meneliti berkas 2 pasangan bakal calon kepala daerah. Penelitian ini meliputi perbedaan nama lengkap dan gelar pasangan Bacakada. 2 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur telah menyerahkan berkas perbaikan syarat calon yang dinyatakan belum lengkap oleh KPU. KPU kini tengah melakukan verifikasi berkas perbaikan 2 bakal pasangan calon hingga 14 September 2024. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurwansyah mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi dokumen syarat calon kepala daerah pada 6 hingga 8 September 2024, 2 bakal pasangan calon baik Zumilaza Zulkifli Nurdin Muhammad Aris dan Dila Hikmasari Muslimin Tanja dinyatakan belum memenuhi syarat. Selanjutnya, berkas perbaikan telah diserahkan masing-masing liaison officer kedua pasangan Bacakada pada 8 September 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU. Tahapan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon bupati dan wakil bupati. Untuk berkas sudah jelas pada saat penelitian administrasi itu berkas pencalonan dan syarat calon. Berbagai macam terkait dokumen-dokumen, persyaratan, dan syarat calon. Pada tahap verifikasi ini, KPU melakukan verifikasi secara detail terhadap seluruh dokumen yang diserahkan pasangan bakal calon seperti ijazah, nama, gelar, laporan kekayaan, pajak, dan lainnya. Pengumuman hasil verifikasi dokumen perbaikan dijadwalkan pada 13 dan 14 September 2024. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara KPU Kabupaten Batanghari telah menyelesaikan tahapan verifikasi berkas dari bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Direncanakan hasil verifikasi tersebut akan disampaikan KPU kepada gabungan partai politik pada pekan depan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan langsung dari Kabupaten Batanghari. Halo, selamat sore Ade. Sore Azet. Ya baik, dari tahapan verifikasi berkas pasangan Bacakada ini ada syarat dokumen yang belum terpenuhi atau sebaliknya, Ade? Ya, terima kasih Azet dan pemirsa TVRI Jambi. Untuk tahapan dari verifikasi berkas dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari pada beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh pihak KPU telah selesai dilaksanakan. Di mana dari hasil verifikasi atau penelitian berkas tersebut, pihak KPU mengklaim jika berkas yang disampaikan kepada KPU terhadap dari paslon tersebut sudah dapat diterima atau memenuhi syarat, sehingga pihak KPU tidak lagi melakukan pengembalian atau untuk melakukan perbaikan terhadap berkas-berkas tersebut kepada tim dari pasangan calon tersebut. Dan untuk proses verifikasi yang dilakukan dari pihak KPU sendiri ada sebanyak 17 item yang dilakukan pengecekan atau penelitian terhadap berkas paslon tersebut, mulai dari ijazah pendidikan terakhir dari masing-masing calon, terkait dengan pengecekan kesehatan dari paslon dan hingga identitas diri dari masing-masing paslon sendiri. Selain itu juga secara dukungan dari partai pengusung atau partai gabungan yang mengusung dari paslon tersebut juga telah dilakukan pengecekan keaslian mulai dari tantangan materai hingga dokumen lengkap lainnya yang menjadi syarat utama dalam proses pencalonan tersebut. Selain itu juga nantinya pihak KPU akan melakukan penyampaian dari hasil verifikasi ini kepada pihak tim penghubung atau tim pendukung atau pasangan calon sendiri. Gitu, Azet. Ya. Ade, setelah tahap verifikasi selesai, kapan jadwal penetapan calon akan disampaikan oleh KPU Batanghari? Ya, sesuai jadwal tahapan untuk penetapan dari calon tersebut akan dilakukan atau disampaikan pada tanggal 21 September nanti. Namun, proses ini akan tetap dilakukan sesuai dengan jadwal, di mana nanti pihak KPU akan tetap melakukan koordinasi dengan tim penghubung atau dari masing-masing. Sebagaimana diketahui, untuk di Kabupaten Batanghari sendiri, hanya terdapat satu calon tunggal atau satu pasangan calon tunggal yang nantinya akan mengikuti kontestasi Pilkada 2024 pada 27 November mendatang. Azet. Ya, Ade, apakah sejauh ini ada kendala dalam verifikasi yang dilakukan? Ya, dari hasil konfirmasi saya yang dilakukan terhadap pihak KPU sendiri, untuk proses mulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi hingga penyampaian dari hasil verifikasi sendiri tidak ada kendala yang berarti. Namun pihak KPU juga sempat melakukan pengecekan langsung terhadap ijazah asli yang dimiliki oleh dari paslon tersebut ke pendidikan atau satuan pendidikan atau lembaga pendidikan yang sempat dari masing-masing paslon sendiri, di mana pihak KPU melakukan turun langsung untuk mencari keaslian atau kebenaran bahwa ijazah tersebut benar-benar milik dari paslon tersebut yang pernah melakukan atau mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Azet. Ya, hingga saat ini KPU Kabupaten Batanghari terus melakukan verifikasi untuk Bacakada satu pasangan calon ini agar memang nanti data yang dihadirkan sesuai dengan fakta di lapangan. Terima kasih Ade atas laporan yang telah disampaikan. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, Saudara, proses rekapitulasi daftar pemilihan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Jambi mulai dilakukan di tingkat kecamatan. Hal ini sebagai salah satu upaya validasi jumlah daftar pemilih jelang pleno tingkat Kota Jambi. KPU Kota Jambi mulai melakukan pleno rekapitulasi daftar pemilih Pilkada serentak tahun 2024 di tingkat kecamatan. Kemudian dilanjutkan ke tingkat Kota Jambi yang direncanakan pada tanggal 21 September mendatang. Pleno rekapitulasi daftar pemilih Pilkada ini dilakukan untuk memastikan dan validasi sebelum penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. Proses rekapitulasi dilakukan dengan cara mengecek data pemilih yang mengalami perubahan. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat mengatakan, daftar pemilih sementara Pilkada serentak tahun 2024 Kota Jambi bisa bertambah atau berkurang. Hal ini akan terlihat setelah proses pleno di tingkat kecamatan selesai dilakukan. Kita sudah melakukan pleno di tingkat pleno terbuka di tingkat kelurahan kemarin, dan hari ini hingga besok kita akan melakukan pleno di tingkat kecamatan.
KPU Kota Jambi juga telah menetapkan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 943. 3 diantaranya termasuk TPS khusus yang ada di Lapas Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kerinci melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan Pilkada serentak tahun 2024. Pleno itu bertujuan untuk memvalidasi data pemilih sebelum dilanjutkan ke tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kerinci melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Rapat ini merupakan bagian dari upaya memvalidasi data pemilih sebelum nantinya akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Hal itu terlihat di Kecamatan Siulak dan Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Dalam rapat pleno DPS HP, setiap panitia pemungutan suara menyampaikan hasil pemuktahiran data pemilih. Berbagai koreksi dan perbaikan dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat serta adanya temuan di lapangan selama tahapan verifikasi data pemilih. Untuk daftar pemilih sementara, hasil perubahan di Kecamatan Siulak berjumlah 17.496 yang terdiri dari 8.641 pemilih laki-laki dan 8.885 pemilih perempuan. Sementara untuk di Kecamatan Air Hangat, jumlah pemilih mencapai 9.022, terdiri dari 4.327 pemilih laki-laki dan 4.695 pemilih perempuan. Panitia Pemilihan Kecamatan Sulak sudah melaksanakan rapat pleno terbuka daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat Kecamatan Sulak dengan jumlah pemilih DPS HP 17.496, laki-laki 8.641 dan perempuan 8.855. Seluruh hasil dari rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat kecamatan selanjutnya akan diteruskan ke KPU Kabupaten Kerinci untuk diproses lebih lanjut dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, Saudara, jelang Pilkada 2024, Dukcapil Tanjung Jabung Barat telah menonaktifkan 5.000 data nomor induk kependudukan atau NIK KTP. Hal ini dikarenakan pemilik 5.000 NIK KTP tersebut telah dinyatakan wafat berdasarkan bukti surat kematian dari desa dan kelurahan. Berdasarkan hasil proses pencoklitan data pemilih oleh Pantarlih selaku penyelenggara pencoklitan data pemilih, Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengeluarkan daftar pemilih sementara DPS sebanyak 237.357 pemilih. Dengan jumlah pemilih laki-laki 122.062 dan perempuan berjumlah 115.295 pemilih. PLT Kepala Dukcapil Tanjung Jabung Barat M. Syafruddin Nur menjelaskan, saat ini pihaknya telah menghapus atau menonaktifkan sebanyak 5.000 NIK KTP yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penghapusan NIK KTP rata-rata dikarenakan pemiliknya telah meninggal dunia. Bagi warga yang keluarganya telah meninggal dunia, wajib mengurus surat akta kematian, sebab pada momen pencoklitan data pemilih beberapa waktu lalu masih ditemukan data masuk dalam pencoklitan padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia. Namun hal ini telah selesai karena pihak Dukcapil selalu bersinergi bersama KPU Tanjung Jabung Barat dalam hal mensukseskan Pilkada 2024 atau bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Untuk Kabupaten Jawa Barat ada data nonaktif yang sudah dicoklit dari KPU itu yang meninggal itu ada 5.000. Data 5.000 itu sudah kita lapor ke pusat, sudah dinonaktifkan. Data nonaktif itu kita jalankan juga pembuatan akte kematiannya. Dukcapil mengimbau bagi masyarakat yang ingin mengurus akta kematian dapat langsung datang ke kantor Dukcapil Tanjung Jabung Barat. Sebab pelayanan Dukcapil telah dioptimalkan dalam hal melayani seluruh dokumen masyarakat, terkhusus dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tanaman padi sawah di Kabupaten Muaro Jambi diserang hama walang sangit dan burung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini.
Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, saudara, 942,67 hektar lahan di Provinsi Jambi terbakar. Data tersebut naik sejak beberapa hari terakhir diakibatkan masih adanya kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi mencatat adanya peningkatan luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. Ini dikarenakan masih adanya sejumlah lahan di kabupaten kota Provinsi Jambi yang terbakar beberapa hari terakhir. Berdasarkan data milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, terhitung dari Januari hingga 9 September 2024, luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai 942,67 hektar. Dengan luasan terbanyak ditemukan di Kabupaten Muaro Jambi seluas 389,29 hektar, Sarolangun 250,20 hektar, Batanghari 88,46 hektar, Merangin 61,77 hektar, Tebo 58,20 hektar, Tanjung Jabung Barat 33,92 hektar, Bungo 23,30 hektar, Tanjung Jabung Timur 21,54 hektar, dan Kota Jambi 17 hektar. Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Jambi Kompol Amin Nasution mengatakan, tim Gakum Satgas Karhutla saat ini masih menyelidiki indikasi lahan tersebut sengaja dibakar atau tidak. Namun saat ini setidaknya belasan orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan. Sampai saat ini sekarang ini untuk Karhutla berdasarkan data tim Satgas Karhutla itu berjumlah lebih kurang 943,67 hektar ya, dan yang terbanyak untuk wilayah yang terbakar itu adalah Kabupaten Muaro Jambi, itu seluas 389,29 hektar. Sementara itu diprediksi hingga beberapa hari ke depan sejumlah kabupaten kota akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Meski diprediksi turun hujan, namun masyarakat diminta tetap tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Sanksi tegas akan diberikan kepada oknum yang nekat membakar hutan dan lahan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, memasuki pertengahan September 2024, sebanyak 942,67 hektar hutan dan lahan di Provinsi Jambi terbakar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore, Randy. Bagaimana kondisi terkini Karhutla di Provinsi Jambi, Randy? Baik, selamat sore Muafik dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Satgas Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan terus melakukan upaya optimal untuk mengendalikan dan juga mencegah kebakaran pada musim kemarau di tahun 2024. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPBD Provinsi Jambi, hingga pertengahan bulan September ini total sudah ada 943 hektar hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. Dengan rincian, Muaro Jambi sebanyak 389 hektar, Sarolangun 250 hektar, Batanghari 88 hektar, Merangin 61 hektar, Tebo 58 hektar, Tanjung Jabung Barat 33 hektar, Bungo 23 hektar, kemudian Tanjung Jabung Timur 21 hektar, dan yang terakhir Kota Jambi 17 hektar. Luas Karhutla tersebut 357 hektar terjadi pada lahan mineral, sementara 386 hektar terjadi pada lahan gambut. Hingga pertengahan bulan September ini tercatat hanya ada 2 daerah di Provinsi Jambi yang bebas dari catatan Karhutla. 2 daerah itu yakni Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penduk. Sementara untuk total titik panas sepanjang tahun 2024 berdasarkan data dari satelit Aquaterra dan juga Suomi NPP tercatat ada sebanyak 2.076 titik panas. Sedangkan untuk potensi kemudahan terbakar hingga atau pada pertengahan bulan September ini berdasarkan parameter cuaca di lapisan atas tanah Provinsi Jambi dalam kondisi yang aman dan tidak mudah terbakar. Ini terjadi karena kondisi lahan yang basah lantaran adanya hujan. Demikian, Muafik. Baik, Randy, selanjutnya apa penjelasan pemerintah Provinsi Jambi terkait kondisi Karhutla yang belakangan ini semakin meluas? Baik, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman,
Pemerintah Provinsi Jambi memastikan Satgas Karhutla terus melakukan upaya optimal untuk mengendalikan dan juga mencegah kebakaran. Peningkatan karhutla yang terjadi sepanjang 2 bulan terakhir ini terjadi karena kondisi cuaca yang panas. Munculnya kebakaran pada lahan gambut menjadi penyebab utama melonjaknya luasan karhutla karena sulit untuk dipadamkan. Sekda memastikan pemerintah dan juga Satgas akan terus melakukan pendalian kebakaran hutan dan lahan secara optimal setelah ataupun sejak menetapkan status siaga karhutla pada 19 Juli 2024. Demikian, Muafiq. Baik, hingga saat ini pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih Randy atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, saudara, dampak kemarau membuat debit air Sungai Batanghari terus menurun atau sudah di bawah normal. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat untuk mendapatkan sumber air. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari Samral Rubis mengatakan, dampak kemarau yang terjadi pada saat ini sudah mulai dirasakan seperti turunnya debit air Sungai Batanghari yang saat ini sudah jauh di bawah batas normal alat pengukur ketinggian air atau APKA. Kondisi ini pun membuat khawatir jika terjadi kemarau berkepanjangan yang akan memicu mengeringnya aliran sungai yang seringkali dimanfaatkan sebagai bahan baku air bersih bagi PDAM untuk dialiri ke rumah-rumah warga. Pihak BPBD sejauh ini akan terus melakukan pemantauan guna memastikan kondisi air sungai masih dapat dijangkau dan dimanfaatkan sebagai sumber kebutuhan masyarakat, khususnya yang berada di bantaran sungai. Berdasarkan hasil laporan, penurunan debit air sungai terjadi secara signifikan sejak kemarau terjadi di bulan Agustus sampai dengan bulan September kali ini. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, musim kemarau dan serangan hama walang sengit dan juga burung membuat sebagian petani di Kabupaten Muaro Jambi mempercepat masa panen padi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman gagal panen. Nasib petani padi di Kabupaten Muaro Jambi seolah tak ada hentinya terombang-ambing. Pada musim tanam awal tahun lalu, para petani digempur La Nina hingga menyebabkan musim tanam mundur karena sawah terendam banjir. Bahkan mirisnya, sebagian para petani yang telah menanam harus menerima kenyataan pahit karena gagal panen. Sementara pada musim panen di tahun ini, lahan petani malah dilanda kemarau. Sebagian petani menangis karena padi yang mereka tanam terancam fuso atau gagal panen. Seperti lahan persawahan di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Puluhan hektar tanaman padi mengalami kekeringan, bahkan padi yang berumur 3 bulan rusak akibat diserang hama walang sangit dan burung. Sehingga padi yang hampir siap panen kini kondisinya menjadi putih dan sebagian tidak berisi karena diserang hama. Salah seorang petani, Elia, mengatakan tanaman padi yang berusia 4 bulan mulai dipanen, meski kondisi tanaman yang kurang subur karena serangan hama dan dampak dari musim kemarau. Biasanya satu tumpuk lahan persawahan mampu menghasilkan 10 karung, namun kini diperkirakan hanya 3-4 karung. Kuam berisi, kamu kan kami sabit lah, aku bersabit dengan aku kuam berisi, mencegin baik. Ada yang tak begitu subur ya? Ada berisinya lah. Motongnya ya? Motongnya lah bersabit. Bersabit untuk sapi orang sekolah ngambil Para petani berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar mereka dapat lebih semangat dalam meningkatkan hasil pertanian tanpa terkendala musim untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan terutama untuk di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, harga emas di kota Jambi mengalami penurunan sejak beberapa pekan terakhir. Penurunan harga emas ini disinyalir disebabkan adanya sejumlah permasalahan global sehingga berdampak langsung dengan harga emas di pasar internasional. Harga emas di kota Jambi mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Penurunan itu dampak dari aktivitas perekonomian dunia yang saat ini tengah tidak stabil. Pemilik toko emas, Andra, mengatakan ketidakstabilan harga emas saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berpengaruh langsung dengan harga emas di pasar global seperti ketidakpastian ekonomi dunia, inflasi, hingga ketegangan geopolitik di beberapa belahan dunia yang membuat harga emas di pasar internasional mengalami penurunan. Saat ini harga emas dijual berkisar harga Rp8.300.000 atau turun dari harga sebelumnya berkisar Rp8.500.000 untuk satu suku atau setara dengan 6,7 gram.
Sekitar seminggu ini masih stabil lah kalau dibanding sekitar sebulan yang lalu. Kalau sebulan yang lalu kan emas mengalami kenaikan tuh. Kalau sekarang dibandingkan yang sebulan itu masih stabil atau di kisaran 8.300.000 per suku. Logam mulia kalau emas murni sekitar 8 jutaan lah. Ini turun sejak berapa hari terakhir? Kalau turun sudah lama 19 bulanan, masih di kisaran 8 itulah sebulanan lah kurang lebih. Meski adanya penurunan harga emas, namun tidak berpengaruh dengan penjualan emas di pasar. Sejak beberapa pekan terakhir, penjualan emas mengalami penurunan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Abdullah Sani saksikan pelantikan dan pengukuhan MPW Pemuda ICMI Wilayah Jambi 2024-2029. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi dalam segmen advertorial. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Wakil Gubernur Abdullah Sani menyaksikan pelantikan dan pengukuhan Majelis Pengurus Wilayah Pemuda ICMI Wilayah Jambi periode 2024-2029. Keberadaan Pemuda ICMI memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Wakil Gubernur Abdullah Sani menyaksikan pelantikan dan pengukuhan Majelis Pengurus Wilayah Pemuda ICMI Orwil Jambi periode 2024 hingga 2029. Pelantikan dan pengukuhan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Pemuda ICMI, Ismail Rumadan, di Auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi. Abdullah Sani mengatakan MPW Pemuda ICMI Wilayah Jambi memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan masyarakat yang unggul dan berkualitas. Tak hanya itu saja, keberadaan Pemuda ICMI juga memberikan peran penting dalam mendukung pemerintah untuk bisa mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi sangat membutuhkan peran serta dan dukungan seluruh komponen dari masyarakat, termasuk juga Pemuda ICMI untuk bisa menciptakan kesejahteraan. Abdullah Sani berharap Majelis Pengurus Wilayah Pemuda ICMI Wilayah Jambi dapat memberikan pengaruh positif bagi kehidupan dan dapat menjembatani perbedaan antar agama sebagai ikhtiar untuk bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Saya yakin saudara-saudara sekalian memiliki kesadaran yang kuat bahwa pelantikan dan pengukuhan ini bukan hanya seremonial, tapi hakikatnya juga menyandang beban yang berat, namun sungguh mulia. Pada kegiatan tersebut, Nofrans Eka Saputra resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Pengurus Wilayah Pemuda ICMI Wilayah Jambi untuk periode 2024 hingga 2029. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad ini diharapkan dapat meningkatkan kecintaan umat Islam di Provinsi Jambi terhadap Al-Quran. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Agung Al-Falah ini dihadiri oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman. Sudirman mengatakan peringatan Maulid Nabi SAW menjadi momentum umat Islam untuk bisa mengambil hikmah dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kehidupan. Meneladani akhlak Rasulullah yang menjadi suri tauladan umat Muslim akan memberikan manfaat positif dalam kehidupan sehari-hari. Sinergi dan kolaborasi tanpa memandang perbedaan dengan meneladani nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah akan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkemajuan. Sudirman menekankan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diharapkan mampu meningkatkan kecintaan umat Islam terhadap Al-Quran. Hadir memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah yang dihadiri agak berbeda hari ini. Itu motivator, inspirator, Ibu Nasional. Ya. Mudah-mudahan kehadiran beliau memberikan inspirasi, motivasi bagi ibu-ibu, termasuk bapak-bapak juga yang hadir,
Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hasnidar Haris mengatakan, penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jambi bersama TPPKK ini bertujuan untuk bisa mengoptimalkan kecintaan umat Islam di Provinsi Jambi terhadap Al-Quran. Upaya tersebut sejalan dengan target TPPKK dalam pengentasan buta aksara Al-Quran yang menjadi kerja TPPKK dalam 3 tahun terakhir ini. Seperti halnya kita Provinsi Jambi yang ibu-ibu dan seluruh masyarakat yang sedang giat-giatnya mengajarkan Al-Quran, baik yang tidak bisa membaca ataupun yang sudah bisa membaca dan untuk mereka belajar menghafal. Nah, tadi beliau memberikan bagaimana cerita kesulitan beliau sehingga bisa menghafal Al-Quran dalam kesulitan. Nah, mudah-mudahan ini insya Allah juga menjadi tambah semangat ibu-ibu, terutama relawan-relawan di Provinsi Jambi. Pada peringatan Maulid Nabi SAW tahun 1446 Hijriah, TPPKK Provinsi Jambi mengundang Angelina Patricia Pinkan Sondak untuk bisa memberikan motivasi bagi masyarakat. Redi Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Jambi menggelar forum konsultasi publik. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan standar pelayanan di KPKNL Jambi. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jambi menggelar forum konsultasi publik bersama instansi terkait di Provinsi Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk bisa menyosialisasikan standar pelayanan yang ada di KPKNL Jambi sebagai penyelenggara lelang barang milik negara. Kegiatan yang digelar di Aula KPKNL Jambi pada Selasa kemarin juga menjadi evaluasi dan masukan serta perbaikan bagi KPKNL Jambi dalam melaksanakan lelang barang milik negara. Kepala KPKNL Jambi Darnadi mengatakan, kegiatan konsultasi publik ini dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik, salah satunya adalah pemasaran. Pemasaran menjadi persoalan krusial dalam meningkatkan penjualan barang yang dilelang. KPKNL Jambi sebagai institusi pemerintah yang memberikan pelayanan publik, terutama di bidang lelang, pengelolaan kekayaan negara, kemudian penilaian dan juga piutang negara, tentunya memerlukan masukan-masukan dari pengguna jasa untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Forum konsultasi publik ini juga sebagai bentuk tukar pikiran antara penyelenggara lelang dengan pengguna layanan. Joko Yazir, TVRI Jambi, melaporkan. Lifter Jihan cabur angkat besi menutup raihan medali perak untuk Jambi di PON 21 Aceh Sumatera Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, Saudara, dalam segmen PON Aceh 21 untuk Aceh Sumut. Ya, Saudara, cabang olahraga angkat besi kembali mengharumkan nama daerah di ajang PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024. Lifter andalan Jambi, Muhammad Rifki Ramadhani berhasil menyumbangkan medali emas kelas di atas 109 kg putra. Atlet angkat besi andalan Jambi Muhammad Rifki Ramadhani kembali mengukir prestasi gemilang dengan meraih medali emas di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Rifki berhasil memenangkan kelas di atas 109 kg putra dengan total angkatan 336 kg yang terdiri dari 146 kg pada angkatan snatch dan 190 kg pada angkatan clean and jerk. Keberhasilan ini tak hanya membawa pulang medali emas, namun juga memecahkan rekor nasional dan PON. Setelah pengalungan medali, atlet angkat besi Jambi Rifki mengatakan raihan ini merupakan raihan medali emas kedua setelah meraih emas pada PON Papua lalu. Rifki mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan masyarakat Jambi atas doa dan dukungan yang telah diberikan. Menurut Rifki, mempertahankan medali dan prestasi jauh lebih sulit dari meraih. Ya, jadi payah saya untuk mempertahankan yang lebih sulit. Sangat senang. Ini rekor yang kedua. Tadi dipecahin rekor sendiri. Tadi rekor clean and jerk dan rekor total.
Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengapresiasi atas pencapaian Rifki yang telah berhasil menyumbangkan medali emas dan mempertahankan gelarnya untuk Provinsi Jambi. Budi Setiawan bangga karena dapat menyaksikan langsung perjuangan Rifki di atas panggung kompetisi. Rifki sudah membuktikan, mempertahankan medali emasnya. Waktu PON Papua beliau pertama kali turun, alhamdulillah memberikan emas, dan hari ini beliau membuktikan bahwa Rifki masih yang dulu bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Jambi. Dengan prestasi ini, Rifki tak hanya mengharumkan nama Provinsi Jambi di tingkat nasional, namun juga memberikan motivasi kepada rekan-rekan atlet lainnya untuk terus berjuang dan menyumbangkan medali bagi Provinsi Jambi. Keberhasilan ini juga semakin mengukuhkan angkat besi Jambi sebagai kekuatan utama dalam dunia olahraga nasional. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Atlet angkat besi Jambi Jihan Safitri berhasil meraih medali perak di ajang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Jihan tampil impresif di kelas plus 87 kg putri dengan total angkatan 225 kg. Jihan bersaing ketat dengan lifter tuan rumah Nurul Akmal yang merupakan peserta Olimpiade Paris. Cabang olahraga angkat besi Jambi begitu membanggakan di perhelatan Akbar Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 kali ini. Pada pertandingan yang berlangsung di venue angkat besi Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, Jihan Safitri bersaing ketat dengan lifter tuan rumah Nurul Akmal yang merupakan peserta Olimpiade Paris. Jihan yang turun di kelas plus 87 kg harus mengakui keunggulan tuan rumah Aceh dan puas di posisi kedua. Setelah mengoleksi total angkatan 225 kg terdiri dari angkatan snatch and jerk, usai pengalungan medali, Jihan mengutarakan setelah gagal menyumbangkan medali bagi Jambi di PON Papua lalu, kini ia sangat senang karena berhasil mempersembahkan perak bagi Bumi Pojok Jambi 9 Lura. Peraihan medali perak sebagai penutup pada pertandingan cabur angkat besi PON ke-21 kali ini dipersembahkan untuk masyarakat Jambi dan orang tuanya. Buat hari ini udah selesai, tegangnya udah selesai. Saya mengucapkan terima kasih buat masyarakat Jambi dan orang tua saya serta keluarga besar saya yang sudah mensupport. Ini medali pertama saya untuk PON. Semoga selanjutnya saya bisa menyumbangkan medali dan ini saya persembahkan buat ibu. Sementara itu, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk Jihan dan semua atlet angkat besi Jambi atas pencapaian 6 medali, baik emas, perak maupun juga perunggu. Selain angkat besi, masih banyak cabang olahraga yang tengah berjuang untuk bisa mengharumkan nama Jambi di kancah nasional melalui PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Provinsi Jambi kembali menunjukkan prestasi gemilang di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Cabang olahraga angkat besi Jambi berhasil memborong 6 medali terdiri dari 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Andri Wijaya langsung dari Provinsi Aceh. Halo, selamat sore Andri. Selamat sore, Hazard. Ya, Andri, berapa total medali yang berhasil diraih oleh tim angkat besi Jambi di PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024 dan siapa saja atlet yang menyumbangkan medali tersebut? Baik, terima kasih Hazard. Pemirsa, cabang olahraga angkat besi cukup membanggakan pada perhelatan Akbar Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 ini. Bagaimana tidak, dari 7 orang atlet yang dikirimkan ke PON Aceh ini, 6 diantaranya berhasil meraih medali, baik medali emas, medali perak, dan juga medali perunggu. Untuk medali emas, pemirsa, berhasil diraih oleh lifter Juliana Clarissa dan juga Muhammad Rifki Ramadhani. Sementara untuk medali perak berhasil diraih oleh Jihan Safitri dan medali perunggu dari lifter Melinda Gusti, Tania Konstantia, dan juga Fani Wahyu Agni. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengapresiasi perolehan 6 medali yang diraih oleh cabang olahraga angkat besi Jambi. Dengan prestasi ini, Jambi semakin memperkuat posisinya di peringkat medali PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024. Sekaligus perolehan medali ini juga mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
Demikian, Azhar. Ya, Andri, apa saja tantangan yang dihadapi oleh atlet angkat besi Jambi selama kompetisi di PON ke-21 Aceh Sumut, Andri? Baik, Hazard. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh atlet untuk cabang olahraga angkat besi di Aceh ini, di mana tantangannya yakni atlet-atlet Jambi bersaing dengan atlet-atlet unggulan dari provinsi lain, terutama tuan rumah, di mana tuan rumah memiliki atlet atau lifter yang berpengalaman di tingkat internasional. Selain itu, pemirsa, kontingen Jambi terus melakukan berbagai upaya agar mampu meraih medali. Di antaranya para atlet meningkatkan intensitas latihan dan juga strategi pertandingan. Mereka mempelajari teknik dan kelemahan dari lawan untuk memaksimalkan peluang demi meraih kemenangan. Selain angkat besi, pemirsa, banyak lagi cabang olahraga yang masih berjuang untuk mengharumkan nama Jambi pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 ini. Hingga hari ini, Rabu 11 September 2024, kontingen Jambi telah berhasil mengumpulkan 16 medali, terdiri dari 3 medali emas, 7 medali perak, dan 6 medali perunggu. Dengan keberhasilan ini, kontingen Jambi menduduki peringkat ke-12 dari 38 provinsi pada perolehan sementara medali PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024. Demikian, Azhar. Provinsi Jambi saat ini berada di urutan ke-12 dengan 16 perolehan medali. Terima kasih Andri atas laporan yang telah disampaikan. Jaga kesehatan dan kondisi, salam olahraga. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Leni Haini menjadi perintis penyelamat ekosistem Danau Sipin dari sampah dan eceng gondok sejak tahun 2013. Bersama sang suami, mantan atlet dayung nasional ini terus bahu-membahu melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Leni Haini, mantan atlet dayung peraih medali berbagai ajang olahraga tingkat nasional dan internasional asal Provinsi Jambi ini menjadi salah satu tokoh inspiratif bagi generasi muda. Mantan atlet dayung nasional ini menjadi perintis penyelamat ekosistem Danau Sipin dari sampah dan eceng gondok sejak tahun 2013. Atas jasanya dalam menjaga kebersihan danau yang memiliki luas 120 hektar ini, Leni Haini mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2022. Dukungan maupun cemoohan dari lingkungan dan masyarakat sekitar tak menyurutkan niatnya untuk bisa membentuk komunitas peduli Danau Sipin. Bersama sang suami, ibu 3 orang anak ini terus bahu-membahu melakukan edukasi dan sosialisasi, mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, Leni juga membentuk Bank Sampah Habibah. Bank sampah ini dioptimalkan untuk bisa mengubah sampah dari Danau Sipin menjadi barang yang bernilai ekonomi. Leni mengungkapkan selain bernilai ibadah, tujuan awalnya untuk bisa membersihkan Danau Sipin juga karena ingin memastikan kelestarian danau agar dapat diwariskan untuk kehidupan anak cucu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Menjadi semangatnya untuk bisa mengupayakan kebersihan dan penjernihan air Danau Sipin yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Meski terkadang lelah akan cibiran yang menerpa, namun Leni terus mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian alam kepada masyarakat sekitar. Tapi kita tuh niat kita itu apa? Kita tuh niatnya satu ibadah. Yang kedua itu apa? Demi masa depan anak cucu kita. Kenapa? Mungkin kita kan umur udah hampir 50 tahun. 2 tahun lagi kita 50 tahun. Kita itu bukan untuk hari ini aja gitu kan. Mungkin kalau untuk satu hari ini, mungkin suatu saat ibu kan nggak ada lagi tuh. Ibu tuh makanya bikin sekolah lingkungan, bikin ini kegiatan-kegiatan lingkungan, komunitas lingkungan itu karena untuk regenerasi akan datang, bukan ada Leni ini suatu saat Leni ini nggak ada, Leni yang lain ada. Leni berharap pemerintah daerah baik provinsi maupun pemerintah kota Jambi turut serta dalam menjaga kelestarian Danau Sipin. Pembangunan yang dilakukan di wilayah Danau Sipin harus mengutamakan kebermanfaatan serta memikirkan pengelolaan sampah yang benar agar tidak menimbulkan persoalan. Redi Arta, TVRI Jambi, melaporkan.
Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Hazet Akbar. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.